Woi, apa cerita? Kembali lagi dengan aku Eki Siburian di sini. Terima kasih buat kalian yang udah mau klik video ini. Oke, woi, hari ini aku mau ceritain sama kalian tentang Gunung Toba, legenda versus ilmiah. Jadi aku bakalan ceritain pertama kali tentang legendanya Danau Toba. Jadi woi, dulu ada seorang laki-laki yang bernama Toba. Jadi si Toba ini mancinglah dia di sungai. Dan di sungai itu dia mendapatkan ikan mas yang sangat besar. Dia bawalah ikan mas ini ke rumahnya. Setelah dia bawa ikan mas ini ke rumahnya, mau disembelihnya lah ikan mas ini kan. Nah, tapi ikan mas yang tadinya dia mau sembelih udah berubah jadi emas. Bingung dong dia, loh emas dari mana ini? Kok bisa ada emas di sini? Pergilah dia sebentar meninggalkan tempat itu dan dia bertemu sama seorang gadis yang cantik. Jumpa dia sama gadis yang cantik, shock dong dia. Kamu siapa? Dia bilang. Pas dia jumpa sama gadis yang cantik ini, aku baru dikasih tahu lah sama si perempuan, itu adalah ikan yang kau tangkap itu. Tapi karena para si wanita ini yang cantik jatuh cinta langsung si Toba ini. Kayak gitulah laki-laki ini ya weh. Sangat mudah jatuh cinta dengan paras saja gitu loh. Belum mengenal tapi langsung udah karena dia cantik ya udah apalagi. Nah setelah itu nggak pakai basa-basi, si Toba langsung ngelamar perempuan ini. Tapi si perempuan ini buat syarat, kalau nanti kita sudah bersama, jangan pernah ungkit siapa jati diriku sesungguhnya. Jangan pernah ungkit aku adalah seekor ikan. Dan si Toba langsung mengiyakannya tanpa basa-basi. Nah, berumah tanggalah mereka, punyalah mereka seorang anak. Anak ini dinamakan dengan nama Samosir. Si Samosir ini bandal kali, susah disuruh. Jadi pernah lah nih, suatu ketika disuruhlah dia sama mamanya nih. Kan si Toba lagi berladang lah. Jadi mamanya ini nyuruh ngantarkan bekal sama si Toba. Tapi si Samosir nggak mau, tapi karena bujukan mamanya, maulah si Samosir ini. Maulah dia diiyakannya lah. Tapi karena di jalan dilihatnya ada teman-temannya main, ikut dia main woi. Setelah ikut dia main, kelupaan waktu kan dia, kelaparan dia, dimakannya bekal yang harusnya sama bapaknya si Toba ini. Dimakannya, lanjut lagi dia main. Tiba-tiba udah sore aja kan, dibawanya pula lah itu bekal itu sama si bapaknya si Toba. Dalam keadaan sudah dimakan sebagian. Dilihat dong sama si Toba. Padahal dia udah kelaparan ya, udah memang dia pun si Toba ini udah nungguin makanan ini supaya datang gitu loh. Tapi yang ditunggunya tiba-tiba kayak gitu, kayak mana lah nggak kecewa ya, nggak marah juga. Kalian bayangkan aja lah, udah capek, tiba-tiba dibuat kayak gitu ya pasti emosinya memuncak lah. Terucaplah dari mulut si Toba ini, dasar kau anak ikan. Lah, terkejut dong si Samosir, larilah dia menjumpai ibunya dengan keadaan nangis. Dibilangnya sama ibunya, "Bu, apakah aku ini memang anak seekor ikan?" Terkejut dong mamanya. Habis itu disuruh mamanya inilah, Samosir, cari dataran yang tertinggi di tempat ini. Cepat sekarang, kata mamanya. Pergilah si Samosir, turunlah hujan badai dan air bah tiba-tiba tuh datang. Melompatlah mamanya ini ke airnya nih, berubahlah dia menjadi ikan. Si Toba yang tadi itu, dia juga heran. Loh, apa yang terjadi? Baru dia ingat janji yang pernah dia katakan. Dia gak boleh mengungkapkan jati diri mamanya si Samosir. Jadilah si Samosir itu kan disuruh kan ke dataran tertinggi di tempat itu. Itulah namanya Pulau Samosir. Air yang tadinya, yang air bah yang datang itu, itulah namanya Danau Toba. Jadi itu legendanya. Tapi nih weh, berbanding sangat jauh ya sama ilmiah. Kita kan udah bicara sama ilmiah. Kalau menurut ilmiah, Gunung Toba ini adalah gunung super volcano yang sangat besar. Kalau udah dibilang super volcano itu bukan gunung berapi yang sembarang-sembarang lah. Gunung berapi super volcano. Gunung super volcano. Gunung Toba ini adalah gunung super volcano yang satu-satunya ada di Asia Tenggara. Gunung Toba terletak di 3 pertemuan lempeng benua. Yang pertama itu ada Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng-lempeng benua ini terus bergerak hingga 11 cm per tahunnya.
kepadatan dan tekanan, itulah cara bumi melepaskan panas dengan tekanan. Jadi meletuslah Gunung Toba ini. Dan kalian tahu letusannya itu lebih dahsyat daripada Gunung Krakatau ataupun Gunung Tambora. Bisa kalian bayangkan sendiri, Gunung Krakatau meletus di tahun 1183 menyebabkan tsunami 40 meter dan puluhan korban jiwa. Sedangkan Gunung Tambora yang meletus di tahun 1815 menyebabkan 1 tahun tanpa musim panas. Dan banyak juga di situ banyak penyakit dan banyak juga tumbuh-tumbuhan yang hancur. Nah, bisa kalian bayangkan Gunung Toba ini 100 kali lipat lebih besar letusannya dibanding Gunung Tambora. Dan nih, si Gunung Toba ini letusannya didengar 1/8 penduduk bumi. Bisa kalian, banyak sekali yang dengar letusannya. Bisa sampai kemana coba? Bisa kalian bayangkan, woy. Abu vulkanik yang dimuntahkan oleh Gunung Toba ini sebesar 2.800 km kubik. Bisa kalian bayangkan begitu tebalnya. Dan bumi beberapa puluh tahun itu musim dingin. Dan bisa kalian bayangkan gimana tumbuhan mati pada saat Gunung Toba ini meletus. Tapi kalau dipikir-pikir, berarti aku kan orang Batak kan? Aku kan orang katanya itu kan dari Gunung Toba itu. Berarti sebenarnya aku itu nggak dari situ dong ya. Berarti sebenarnya nenek moyangku pun merantau ke situ, berkelana bisa sampai ke situ. Soalnya pasti ketika Gunung Toba ini meletus, nggak ada lagi dong apapun di situ, spesies maupun tumbuhan, hewan ataupun manusia pasti nggak ada di situ. Berarti aku ini bisa jadi dari mana berkelana nggak tahu. Bisa dicari tahu nanti. Berarti aku nggak asli dari sana sebenarnya nenek moyangku, gitu loh. Dan boy, ada penelitian yang mengatakan batuan yang ada di Gunung Toba itu sampai di benua Australia, ada juga di Malaysia dan sampai ke Samudra Hindia sana gitu loh. Saking besarnya letusannya ini. Para ilmuwan mengatakan kalau letusan Gunung Toba ini dialah yang memusnahkan banyak manusia. Dan kita ini salah satu spesies yang bertahan sepertiganya yang dari letusan itu tadi. Dan bisa aja nih banyak spesies hewan dan tumbuhan yang musnah gara-gara Gunung Toba ini juga. Dan apakah dinosaurus adalah salah satu binatang yang musnah akibat Gunung Toba ini? Who knows? Nah, jadi woy, para ilmuwan mengatakan bahwa Gunung Toba ini aktif kembali. Kenapa para ilmuwan bisa mengatakan Gunung Toba aktif kembali? Itu karena tanda-tanda dari Gunung Sinabung yang meletus. Begitu. Bisa kalian bayangkan kalau Gunung Toba meletus kembali? Mungkin aja itu akhir dari kehidupan ini. Gak tahu. Aku juga gak tahu itu apakah itu akan menjadi akhir dari kehidupan ini, gak tahu. Nah, jadi sebenarnya para ilmuwan pun gak tahu nih weh, apa sebenarnya penyebab utama atau pemicu utama kenapa Gunung Toba ini meletus. Gak ada yang tahu. Dan itu masih menjadi sebuah misteri. Nah, jadi memang sebagian dari kita nggak ada yang tahu kapan nih, apa yang akan terjadi hari esok. Bisa aja kita hari ini sudah tiada, kan nggak ada yang tahu ya. Jadi semuanya serahkan aja sama yang di atas. Kok aku jadi khotbah? Ya udahlah. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat ataupun tidak bermanfaat, ya udahlah kalian subscribe, like, comment. See you next time. Bye.